Halo, perkenalkan nama saya Denvaras Tompul, kelas mesin A3 pagi dengan NIM 3412301013. Di sini saya akan memberikan tutorial cara langkah-langkah menjawab soal mengenai tegangan dan regangan. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, di sini kita mendapatkan soal di mana diketahui panjang mula-mulanya yaitu 1,5 meter, diameternya 4 cm, dan gayanya 40 kN. Untuk panjang mula-mulanya kita mendapat 2 mm dan modulus elastisnya kita dapat 70 gigapascal. Itu untuk aluminium, dan untuk bajanya untuk panjang mula-mulanya sama 1,5 dan 4 cm, dan gayanya juga sama. Yang berbeda di sini adalah modul elastisitasnya, di mana di sini 200 gigapascal. Oke, langsung saja kita untuk tutorial menjawabnya. Untuk aluminium, yang pertama tegangan, di mana kita mendapatkan rumus tegangan yaitu sigma sama dengan gaya per luas penampang. Sebelum itu kita mengubah ini pecah-pecahan ini, yaitu untuk diameternya kita ubah menjadi 0,004 meter, dan gayanya kita mendapat 40 dikali 10 pangkat 3 atau 40.000. Oke, kita pertama langsung mencari rumus A nya dulu ya, dimana pi sama dikali d kuadrat per 4 sama dengan pi itu dikalikan dengan diameternya yaitu 0,04 kuadrat per 4, dimana kita mendapatkan angkanya yaitu 3,14 dikali 0,04 kuadrat per 4, dengan hasilnya yaitu 0,001256 meter kuadrat. Dan kita mencari regangan. Kita memperoleh di sini rumusnya yaitu regangan sama dengan 40.000 Newton per 0,001256, dimana kita mendapatkan hasilnya itu 31,8 megapascal. Ini kita mencari sigma dulu, dan kita memasukkan rumusnya ke regangannya yaitu delta L per panjang mula-mula sama dengan 0,002 per panjang mula-mulanya yaitu 1,5, dimana kita memperoleh 0,00133. Dan kita langsung masuk saja ke perpanjangan baja. Tadi kan kita mencari perpanjangan aluminium. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Oke, langsung saja kita masuk ke perpanjangan baja, yang dimana kita mendapatkan rumus tegangannya yaitu sigma sama dengan gaya per luas penampang, dimana kita langsung masuk saja angkanya pada regangan, yaitu regangan sama dengan sigma per elastisitas, modulus elastisitas. Langsung saja kita masukkan angkanya, dimana 200 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 31,8 per regangan. Langsung kita masukkan regangannya yaitu 31,8 per 200 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 1,59 dikali 10 per 10 pangkat min 4, dimana kita memperolehnya yaitu regangan sama dengan
delta L per panjang mula-mula. Regangan dikali panjang mula-mula sama dengan delta L. 1,59 dikali 10 pangkat min 4 dikali 1,5 sama dengan delta L. 2,385 dikali 10 min 4 sama dengan delta L, di mana delta L-nya memperoleh 2,385 dikali 10 min 4. Ini kita memperolehnya. Langsung saja kita masuk ke soal NC, di mana modulus elastisitas. Modulus Young merupakan ukuran kekakuan suatu material yang menunjukkan kemampuannya untuk kembali ke bentuk semula setelah terdeformasi. Deformasi perubahan bentuk akibat pengaruh beban mekanis transformasi fase. Sehingga dalam hal fabrikasi, pemilihan material dan desain struktur sangat penting untuk sebagai bahan analisis. Aplikasinya yaitu yang pertama, komponen mesin, jambatan, konstruksi kapal, konstruksi bangunan. Dan kita masuk ke soal nomor 3, yaitu deformasi elastis adalah pada diagram tersebut beban diberikan terhadap benda kerja terhadap material, maka material akan mengalami deformasi elastisitas di mana dia akan berubah bentuk namun kembali berbentuk semula. Dan yang kedua yaitu titik luluh atau yield. Pada benda atau material mengacu titik luluh di antara area elastisitas dan deformasi plastis. Pada area ini, benda atau material yang diberikan akan mengalami deformasi plastis secara permanen. Ketika beban diberikan, benda elastis akan berubah bentuk dan perubahan secara permanen. Yang ketiga, titik patah atau fracture. Ketika beban terus diberikan melampaui dari area deformasi plastis tadi, maka material atau benda kerja tersebut akan mengalami patah atau putus, hilang. Bisa patah karena beban terlalu besar melebihi saat materialnya dan tidak mengalami deformasi lagi. Oke, kita langsung masuk ke nomor 3, yaitu Mill Certificate. Apa itu Mill Certificate? Atau yang disebut dengan Mill Test Certificate adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pabrik atau produsen untuk memberikan jaminan tertulis tentang kualitas dan komposisi bahan produksi. Dokumen ini mencakup beberapa hal, diantaranya memberikan gambaran rinci tentang karakteristik fisik dan kimia dari bahan tersebut. Yang kedua, kita masukkan fungsi Mill Certificate. Fungsi utama Mill Certificate adalah untuk memberikan jaminan bahwa material yang digunakan dalam proyek tertentu memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa material tersebut telah diuji dan diverifikasi oleh pabrik sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, Mill Certificate juga membantu dalam melacak asal-usul material, memastikan bahwa tidak ada material palsu atau berkualitas rendah yang digunakan proyek. Selanjutnya, standar yang digunakan dalam Mill Certificate. Umumnya, Mill Certificate yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memproduksi komponen berbasis logam sesuai dengan standar EN 10204. Standar ini menetapkan berbagai tingkatan sertifikat, mulai dari deklarasi kepatuhan dasar hingga pengujian oleh pihak ketiga yang independen. Proses penerbitan Mill Certificate. Mill Certificate biasanya disediakan oleh produsen sebelum produk meninggalkan pabrik. Namun, dalam kondisi tertentu, jika produsen hanya dapat memenuhi beberapa persyaratan dari standar yang ditentukan, persyaratan lainnya dapat diterbitkan oleh pihak ketiga. Misalnya yaitu pihak yang berwenang terhadap quality control. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam dan terima kasih.